Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar panduan lengkap mengisi belangko persyaratan Polri di tahun 2023 ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun belangko persyaratan bisa teman-teman download atau unduh sendiri melalui website penerimaan.polri.go.id. Teman-teman tinggal pilih jalur tes yang mau teman-teman ikuti, kemudian pilih daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke form registrasi peserta. Nah, belangko persyaratan tersebut bisa teman-teman download atau unduh seperti tulisan yang dilingkari warna merah ini, download berkas, maka teman-teman akan mendownload berkas persyaratan. Nah, ini adalah contoh belangko berkas persyaratan yang sudah didownload. Adapun panduan lengkap untuk mengisi belangko persyaratan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada belangko surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, khusus surat permohonan menjadi anggota Polri ini semuanya ditulis tangan dengan tinta warna hitam di kertas double folio bergaris dengan huruf kapital atau balok, tidak boleh ada coretan, salah ataupun tip X, dan bermaterai asli 10.000 sebanyak rangkap yang dibutuhkan. Misalkan dalam persyaratan itu dibutuhkan 4 rangkap, maka teman-teman menulis surat permohonan menjadi anggota Polri ini sebanyak 4 rangkap di kertas double folio bergaris. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas dari teman-teman jangan sampai ada yang salah atau kurang. Kemudian suku dari teman-teman jangan sampai ini ketinggalan. Kemudian alamat dan kode pos, jangan sampai kode posnya itu tidak ditulis atau ketinggalan. Kemudian pekerjaan dari teman-teman, apabila teman-teman itu masih sekolah atau kelas 3 SMA, silahkan bisa diisi pelajar. Apabila teman-teman itu sudah kuliah, silahkan teman-teman bisa isi sebagai mahasiswa. Apabila teman-teman sudah bekerja, silahkan tulis pekerjaan teman-teman. Apabila teman-teman tidak bekerja, teman-teman itu bisa kosongi untuk baris pekerjaan ini atau dikasih tanda strip. Nah, khusus tanda tangan itu jangan sampai tidak ke khusus tanda tangan itu nyentuh ke materai. Kemudian belangko berikutnya adalah surat persetujuan orang tua atau wali. Di sini yang bertanda tangan adalah orang tua atau wali dari teman-teman. Silahkan tulis nama lengkap dari orang tua teman-teman, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian alamat lengkap orang tua dari teman-teman sesuai dengan yang tertera di KTP. Itu mulai dari jalan atau dusun, RT atau RW, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, intinya lengkap. Kemudian hubungan keluarga dengan calon peserta adalah ayah kandung. Apabila teman-teman itu menggunakan ibu, maka tulis ibu kandung. Apabila teman-teman menggunakan wali, silahkan tulis wali. Kemudian isi identitas dari teman-teman mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian alamat lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian di sini mengetahui lurah atau kepala desa. Apabila teman-teman itu tahu nama lurah atau kepala desa dari teman-teman lengkap dengan NIP-nya, silahkan bisa diketik sendiri atau juga bisa menggunakan nama lurah yang berbentuk stempel yang bisa didapat dari lurah atau kepala desa dari teman-teman masing-masing. Kemudian yang bertanda tangan di sini adalah orang tua atau wali dari teman-teman. Ini bukan nama peserta, tapi ini nama orang tua atau wali yang bertanda tangan. Jadi jangan sampai salah. Kemudian belangko berikutnya adalah surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, isi identitas dari teman-teman mulai dari nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, suku dari teman-teman. Nah, suku ini bisa teman-teman cek di Google. Suku ini adalah suku sesuai dengan tempat tinggal dari teman-teman, kemudian agama, kemudian alamat lengkap dari teman-teman. Kemudian di sini mengetahui orang tua atau wali dari teman-teman. Kemudian di sini mengetahui teman-teman yang menyatakan, kemudian mengetahui lurah atau kepala desa. Ingat di sini bermaterai 10.000. Nah, khusus belangko atau surat-surat pernyataan yang ada materainya itu khusus materai. Nanti ketika ini belangko ini sudah dicetak atau di print, silahkan belangko yang ada materai itu langsung ditempel materai 10.000. Nah, kalau udah ditempel, teman-teman langsung fotokopi. Jadi tanda tangan dan stempel ini dalam keadaan basah. Nah, hasil materai fotokopi itu yang hitam putih, nah itu yang nanti akan teman-teman tanda tangan atau stempel basah atau asli. Jadi tanda tangan dan stempel itu asli semua nantinya, bukan hasil dari fotokopi. Nah, caranya seperti itu untuk belangko yang
bermaterai. Kemudian belangko berikutnya adalah belangko daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, daerah nama Polda di sini sesuai dengan nama Polda dari teman-teman, misalkan daerah Jawa Barat, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian di daftar riwayat hidup ini ada isian nama lengkap teman-teman, silahkan bisa isi jenis kelamin, bisa ditulis, tempat lahir bisa ditulis, terus tanggal lahir teman-teman, kemudian suku dari teman-teman. Nah, khusus tinggi dan berat badan silahkan ini dikosongi terlebih dahulu. Kenapa kok dikosongi? Karena teman-teman itu belum melakukan pengukuran. Nah, apabila setelah melakukan pengukuran pada saat proses verifikasi offline di Polres atau Polda teman-teman, baru nanti ini bisa diisi dengan cara ditulis tangan, jadi tidak masalah. Kemudian rambut, mata, golongan darah bisa diisi. Apabila gak ada golongan darah atau lupa, silahkan bisa dikosongi terlebih dahulu. Kemudian pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian agama di sini, terus status kawin, terus alamat lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian kecakapan di sini ada bahasa, silahkan bisa diisi dengan bahasa yang teman-teman gunakan sehari-hari. Misalkan ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah dari teman-teman, itu bisa ditulis. Kemudian menulis, nah ini bisa menulis Latin ataupun balok, jadi seperti itu. Untuk kursus, kalau nggak ada ya kosongnya seperti ini. Prestasi misalkan ada bisa ditulis, jadi bisa ditulis seperti ini. Kalau ada lagi bisa koma, ditulis lagi atau ditulis di bawahnya seperti itu. Kalau tidak ada tinggal di strip atau dikosongi. Khusus pengalaman kerja, ini biasanya bagi teman yang SMK atau yang sudah bekerja. Jadi bagi teman yang belum bekerja atau belum pernah punya pengalaman, silahkan ini bisa dikosongi dengan cara ya titik-titik seperti ini. Kalau yang sudah pernah punya pengalaman, silahkan bisa diisi atau diganti titik-titik ini, tinggal dihapus dan diganti sesuai dengan pengalaman teman-teman. Kemudian di DRH ini juga ada isian data keluarga. Nah, silahkan isi nama ayah kandung dari teman-teman dan ibu kandung dari teman-teman dengan lengkap. Apabila teman-teman itu menggunakan wali, silahkan nanti isi data wali ini juga dengan lengkap sesuai dengan KTP. Jadi data orang tua tetap diisi juga, karena kan teman-teman itu masih punya orang tua atau keluarga. Apabila ada salah satu dari keluarga dari teman-teman, misalkan ayah yang sudah meninggal, silahkan dikasih dalam kurung itu ALM, almarhum, atau misalkan yang ibu itu ALMH atau almarhumah. Jadi seperti itu. Nah, untuk isian kayak pekerjaan, alamat itu bisa dikosongi apabila ada orang tua dari teman-teman yang sudah meninggal. Kemudian isian untuk saudara. Nah, ini saudara dari teman-teman. Jadi dari saudara kandung, tiri ataupun angkat. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada nama, jenis kelamin, terus usianya misalkan 24 garing tahun lahirnya berapa. Jadi contohnya seperti ini, 24 garing 1997. Terus apakah kandung, tiri, kemudian pekerjaan sesuaikan dengan yang tertera di KTP, kemudian alamat juga sesuaikan dengan yang tertera di KTP. Saudara dari bapak juga sama, saudara dari ibu juga sama. Nah, apabila misalkan saudara dari bapak atau ibu itu banyak, silakan nggak apa-apa diisi saudara yang masih hidup, teman-teman yang masih hidup. Kemudian misalkan ada banyak, ambil 3 atau 5 saja. Nah, ini misalkan nanti gak muat ya gak apa-apa sih, boleh digeser ke lembar berikutnya nanti. Yang terpenting tetap diatur dengan rapi. Kemudian isian data lain-lain. Nah, di sini ada organisasi yang pernah teman-teman ikuti, misalkan kalau ada bisa diisi seperti ini. Contoh OSIS, jabatan jadi ketua OSIS tahun 2021. Apabila tidak ada tinggal dikasih strip. Kemudian cabang olahraga yang masih aktif diikuti. Contohnya seperti di sini tenis meja ataupun sepak bola. Kalau nggak ada tinggal di strip atau dikosongi. Kemudian cabang kesenian yang aktif, misalkan ada, misalkan contohnya pencak silat. Boleh diisi, kalau nggak ada ya dikasih strip aja. Kemudian di sini mengetahui lurah atau kepala desa. Kemudian di sini ada pas foto teman-teman. Nah, ini disesuaikan dengan jalur. Misalkan Akpol itu latar merah kemeja putih, untuk Bintara itu latar kuning kemeja putih, untuk Tamtama itu latar merah kemeja batik. Nah, untuk masalah baju nanti disesuaikan dengan aturan dari Polda teman-teman. Nah, untuk tanda tangan usahakan nanti nyentuh ke foto. Jadi seperti itu. Kemudian belangko berikutnya adalah surat perjanjian ikatan dinas pertama menjadi anggota Polri. Nah, ini daerah nama Poldanya jangan lupa diganti, yaitu daerah Jawa Barat. Ini hanya contoh. Kemudian di sini juga sama, Kepala Kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, untuk pasal di sini jangan sampai dihapus. Ini memang tata cara aturan penulisan. Apabila dalam surat perjanjian ini tidak muat, maka di situ lanjutannya ada di lembar berikutnya. Jadi ini jangan sampai dihapus. Untuk data diri tetap diisi seperti sesuai dengan yang KTP. Kemudian di pasal 3-nya juga jangan sampai dihapus. Kemudian di sini ada kota
Polda teman-teman. Nah, kalau di Jawa Barat itu kan kota Poldanya ada di kota Bandung. Nah, itu ditulis di Bandung. Misalkan contoh di Jawa Timur itu kan kota Poldanya ada di Surabaya. Nah, itu bisa ditulis Surabaya. Kalau hari dan tanggal ini dikosongi. Nah, ini biasanya diisi pada saat teman-teman melaksanakan tes nanti di Polda pada saat pengecekan Rikmin. Kemudian untuk pihak pertama itu yang bertanda tangan itu teman-teman sendiri. Jadi nanti materainya jangan lupa diisi atau ditempel, nanti tanda tangan jangan lupa nyentuh ke materai. Kemudian pihak kedua di sini adalah atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Karo SDM. Nah, nama Karo SDM-nya teman-teman itu nanti bertanya langsung ke panitia Polres teman-teman, karena nama Karo SDM tiap Polda ini berbeda. Silahkan tulis dengan lengkap, dengan titelnya, dengan NRP-nya, jangan sampai ada yang salah atau kurang. Nah, kemudian surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Nah, teman tinggal isi data diri teman-teman dengan lengkap, kemudian mengetahui lurah atau kepala desa, kemudian di sini mengetahui calon peserta, kemudian di sini camat. Nah, ingat di sini ada stempel dan tanda tangan camat. Nah, urutannya seperti apa? Materainya ditempel, terus difotokopi, dan berkas asli, belangko asli ini sama belangko yang sudah difotokopi materai hasil hitam putih. Nanti kalau mau minta stempel dan tanda tangan ke lurah atau ke camat, urutannya teman-teman harus tanda tangan dari teman-teman terlebih dahulu. Jangan lupa nyentuh materai, kemudian minta tanda tangan ke lurah dulu, tanda tangan lurah nanti dengan stempelnya, kemudian baru terakhir ke minta tanda tangan camat dengan stempelnya. Nah, untuk posisi camat ini boleh ada di tengah atau pinggir, nanti ikuti aturan dari Polda dari teman-teman masing-masing. Ingat, itu ada urutannya, jangan sampai salah. Jadi dari tanda tangan teman-teman dulu, kemudian tanda tangan dari lurah atau kepala desa, kemudian terakhir ke camat. Kemudian belangko berikutnya adalah surat pernyataan orang tua atau wali. Jangan lupa nama Poldanya diganti, di sini daerah Jawa Barat, kemudian di sini yang membuat surat pernyataan adalah orang tua. Jadi diisi data orang tua, kemudian data dari teman-teman sendiri atau peserta. Nah, khusus nomor ujian ini dikosongi, jadi titik-titiknya boleh dihapus. Nanti nomor ujian ini diisi atau ditulis tangan apabila teman-teman itu sudah mendapatkan nomor ujian atau nomor dada. Nah, untuk hubungan keluarga itu ayah kandung, kalau ibu kandung, kalau wali pakai wali. Kemudian di sini calon siswa tanda tangannya, kemudian di sini orang tua atau wali, jangan lupa tanda tangan nyentuh ke materai. Kemudian belangko berikutnya adalah surat pernyataan tidak melakukan KKN. Nah, teman-teman banyak bertanya, "Bang, surat KKN itu yang mana?" Nah, yang ini surat pernyataan. Jadi judulnya hanya surat pernyataan saja, tapi isinya di sini tidak akan melakukan tindakan kolusi dan nepotisme. Nah, isi data dari teman-teman. Nah, di sini ada nomor peserta. Jadi nomor ujian dengan nomor peserta itu sama. Jadi ini dikosongi terlebih dahulu, nanti bisa ditulis tangan apabila teman-teman itu sudah mendapatkan nomor ujian atau nomor dada. Kemudian yang bertanda tangan di sini ada orang tua dan teman-teman sendiri, jangan lupa tanda tangan nyentuh ke materai. Kemudian belangko berikutnya adalah surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Nah, isi identitas dari teman-teman, kemudian di sini isi pendidikan terakhir, misalkan SMA, MA, ataupun SMK sesuai sama lulusan teman-teman. Kemudian di sini nomor telepon yang masih aktif, alamat sesuai dengan KTP. Di sini yang menyatakan teman-teman sendiri, kemudian tanda tangan jangan lupa nanti nyentuh materai. Kemudian belangko berikutnya adalah surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk isian datanya juga sama, jangan lupa nomor HP yang aktif. Kemudian di sini yang bertanda tangan adalah teman-teman sendiri, jangan lupa nanti materai setelah ditempel terus difotokopi belangko asli ini dan belangko hasil materai fotokopi tadi, jangan lupa tanda tangannya itu nyentuh ke materai. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan sanggup untuk tidak memundurkan diri. Nah, judulnya hanya surat pernyataan saja. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, "Bang, surat sanggup tidak memundurkan diri itu yang mana?" Ya ini. Jadi isi data dari teman-teman seperti biasa. Nomor ujian ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu nanti bisa ditulis tangan setelah teman-teman itu mendapatkan nomor ujian atau nomor dada setelah melakukan verifikasi offline ke Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Di sini yang mengetahui orang tua dari teman-teman, kemudian yang membuat pernyataan teman-teman sendiri, jangan lupa nanti tanda tangan nyentuh ke materai. Untuk keterangan tambahan, untuk proses verifikasi atau validasi itu bisa teman-teman lakukan
secara offline selama pendaftaran berlangsung, yaitu dari tanggal 4 sampai tanggal 14 April 2023. Nah, ini peserta datang sendiri dengan membawa berkas persyaratan asli dan rangkap, jadi tidak boleh diwakilkan, karena pada saat proses verifikasi nanti akan ada pengukuran tinggi dan berat badan, kemudian ada rekam wajah. Nah, untuk proses verifikasi itu tidak ada batasan waktunya, jadi akun teman-teman yang sudah terdaftar dalam website penerimaan Polri itu tidak akan hangus apabila lewat dari 3 atau 4 hari. Jadi walaupun nanti teman mau melakukan verifikasi lewat dari batas 4 hari, itu masih bisa. Kemudian catatan penting di sini adalah untuk aturan atau tata cara penulisan atau penyusunan berkas, baju di pas foto, warna map, dan lain-lain itu mengikuti aturan dari Polda atau dari Polres teman-teman masing-masing, karena tiap Polda atau Polres ini bisa berbeda aturan terkait masalah persyaratan berkas administrasi. Apabila teman-teman itu ada kendala, misalkan lupa PW, NIK sudah digunakan, salah pilih jalur, salah pilih Polda atau Polres, kemudian tidak bisa mendaftar, kemudian di situ error dan lain sebagainya, silahkan teman-teman itu bisa langsung bertanya atau datang ke panitia masing-masing agar masalah atau kendala tadi itu bisa cepat selesai atau cepat clear. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Bisa juga DM ke IG. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Semoga infonya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.